Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Di video-video sebelumnya, saya banyak membahas tentang aplikasi Excel, terutama untuk pengolahan data. Banyak yang request untuk jelasin Excel dari nol atau dari awal untuk pemula. Di video kali ini, saya akan coba jelasin Excel dari awal dalam beberapa episode. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk kalian yang memang ingin belajar Excel dari awal. Oke, jadi langsung saja. Ini adalah tampilan pertama atau start screen ketika kita buka aplikasi Excel yang ada di komputer. Saya menggunakan Excel 2016. Bedanya dengan Excel yang lebih lama atau yang lebih baru, lebih banyak berbeda di tampilan saja, tapi menunya kurang lebih sama. Tampilan start screen ini terdiri dari dua panel. Panel pertama adalah default template Microsoft Excel, di mana terdapat beberapa template yang bisa kita pilih. Ada template tutorial rumus, kalender, absen, timeline, dan pilihan lainnya. Tinggal diklik di More Templates. Dan panel kedua adalah Recent Files, atau file-file Excel yang baru kita buka. Di video ini saya akan masuk ke Blank Workbook. Saya klik di Blank Workbook, maka akan muncul jendela kerja Excel. Tombol shortcut untuk membuka file baru adalah dengan menekan tombol Ctrl dan N. Interface Excel. Sederhananya, interface Excel terdiri dari title bar atau nama file, quick access toolbar, ribbon yang terdiri dari beberapa tab mulai dari file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan seterusnya. Di sini saya ada 13 tab, di mana masing-masing tab memiliki grup command atau kelompok perintah. Misalkan di tab Home, ini ada grup clipboard, font, alignment, dan seterusnya. Dan beberapa grup atau kelompok ini memiliki panah yang dapat kita klik untuk pilihan atau menu lainnya. Selanjutnya ada formula bar yang menunjukkan isi dari sel yang sedang aktif. Misalkan di sel ini terdapat rumus atau formula Excel. Kemudian ada name box yang menunjukkan alamat sel yang sedang aktif. Selanjutnya adalah worksheet area. Sering disebut juga sebagai workspace. Worksheet berisi kumpulan sel yang diidentifikasi berdasarkan kolom, yaitu kumpulan sel secara vertikal, dan baris atau row, yaitu kumpulan sel secara horizontal. Kolom ditandai dengan huruf-huruf A, B, C, dan seterusnya. Untuk menuju sel yang berada di kolom terakhir, tekan tombol Ctrl dan tanda panah ke kanan. Kolom terakhir berarti adalah kolom XFD. Baris ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tekan Ctrl dan tanda panah ke bawah untuk menuju ke baris akhir Excel, yaitu baris ke 1.048.576. Identitas sel atau nama sel yang aktif ditunjukkan pada kolom sel name box. Dengan aturan penulisan, huruf atau kolom diikuti angka atau baris. Jadi huruf dulu, kemudian angka, atau kolom dulu, kemudian baris. Contoh, kita klik sel ini. Tertulis C3, artinya sel ini berada di kolom C baris ke-3. Contoh lain, klik di sel ini. Tertulis P10, berarti sel ini ada di kolom P baris 10. Kemudian kumpulan dari beberapa sel ini disebut rentang atau range. Penulisan range ditandai dengan tanda titik 2, misalkan C2.2 F7, berarti kumpulan sel dari mulai C2 hingga F7. Contoh lain, saya seleksi sel-sel berikut, B3 sampai F10. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu apa itu baris atau row, kolom, sel, dan range atau rentang. Berikutnya adalah sheet. Sheet adalah lembar kerja Excel. Jadi satu lembar Excel seperti ini disebut satu sheet atau spreadsheet. Kita bisa menambah lembar kerja atau sheet. Caranya adalah klik pada tanda plus yang ini. Bila kita diamkan akan keluar keterangan new sheet. Kita klik tanda plus ini, maka akan bertambah satu sheet. Kita bisa merename-nya dengan cara klik kanan. Kemudian akan keluar menu pop-up. Banyak pilihannya, ada insert, delete, rename, move or copy, dan seterusnya. Nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Sekarang, saya fokus pada perkenalan saja.
pilih rename untuk merubah nama sheet. Contoh, karena di sheet ini misalkan berisi data transaksi bulan Januari, maka saya rubah sheet ini menjadi Januari. Kemudian di sheet ini Februari, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Jadi tidak usah membuat banyak file, cukup satu file tapi sheet-nya yang ditambah. Selanjutnya adalah scroll bar. Fungsinya adalah untuk menggeser lembar kerja. Ini adalah vertical scroll bar untuk menggeser sheet secara vertikal, dan ini horizontal scroll bar untuk menggeser sheet secara horizontal. Berikutnya adalah zoom slider. Digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja. Geser ke kanan untuk memperbesar, dan geser ke kiri untuk memperkecil. Selanjutnya adalah mulai mengetik atau menginputkan data. Contoh, misalkan kita akan membuat data inventory toko kue. Misalkan laporan stok barang toko kue enak. Tekan Enter untuk berpindah ke sel di baris berikutnya. Lalu di kolom pertama tuliskan nomor, tekan tombol Tab untuk berpindah ke kolom berikutnya. Kemudian kode produk, nama kue, stok awal, stok keluar, stok tersisa. Sementara cukup itu dulu. Bisa kita lihat di sini, jika tulisannya kepanjangan, maka tulisannya akan kepotong karena ketutup sama sel berikutnya. Kita nggak perlu khawatir, karena kalau misalkan seperti ini, kalian bisa dengan gampang ubah lebar kolomnya. Caranya, kita arahkan pointer mouse ke garis antara untuk yang ini, kolom B dan kolom C, hingga bentuk pointernya berubah seperti ini. Ada seperti tanda garis dan tanda panah dua arah. Lalu kita klik kiri, tahan, dan geser sesuai keperluan. Atau dengan cara klik dua kali atau double klik, maka dia akan menyesuaikan secara otomatis. Begitu juga dengan baris. Sama halnya seperti kita merubah lebar kolom. Kita tinggal menggesernya secara manual atau di double klik untuk menggeser secara otomatis. Selanjutnya kita akan membuat nomor. Misalkan dari 1 sampai 7. Kita hanya cukup mengetik sampai 2. Lalu seleksi sel nomor 1 dan 2. Selanjutnya, arahkan pointer mouse ke ujung kanan bawah hingga tanda plus gemuk berubah menjadi kurus. Lalu klik kiri, tahan kliknya, kemudian tarik ke bawah. Maka penomoran akan otomatis. Satu lagi yang ingin saya jelasin di video kali ini adalah contoh, misalkan saya menginputkan data roti tawar, donat, kue kering, roti buaya. Di sini saya typo, kemudian saya ingin mengeditnya. Caranya adalah klik di sel yang akan kita edit, klik sekali berarti kita mengaktifkan sel. Klik dua kali atau double klik berarti kita akan mengedit isi sel tersebut. Saya klik dua kali, sehingga muncul pointer yang kerlap-kerlip ini. Lalu edit data kita. Saya tekan backspace, lalu enter. Sekian dulu video berbagi pengetahuan hal dasar tentang Excel. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah dimengerti, dan teman-teman suka dengan cara penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video berbagi pengetahuan ini. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.